Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Expono Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung, ini makin seru ya situasi politik dalam negeri, tapi makin membingungkan gitu karena kayaknya orang sekarang ini kelihatannya nggak punya apa ya, petanya itu peta buta kalau sekarang dia atau bukan peta buta, peta serabutan gitu ya. Dia nangkap itu dari awal kita tahu bahwa Anies tetap ada internal komorbid, kira-kira begitu kan. Internal Hmm, artinya di antara geng Anies yang awal, kan itu istilah hmm, ya, paling gampang begitu kira-kira. Tetapi paradoksnya Anies terus-menerus melambung nilai jualnya itu. hmm, Sementara nilai utangnya itu juga akhirnya mau dipersoalkan. Jadi ya, antara nilai jual Anies dan nilai jual utang, tetap nilai jual Anies lebih tinggi itu. ya, Itu fakta pragmatisnya begitu. ya, Tapi dari sudut kebersihan moral, kan yang dulu kita bicara terus, ya Anies mesti terangkan itu. Karena kita anggap bahwa pemimpin ke depan itu etikabilitas duluan, intelektualitas nomor dua, baru elektabilitas. Nah, Anies lagi diganggu di dalam wilayah etikabilitas. hmm, Karena ada perjanjian utang piutang segala macam itu. Walaupun Sandi sebetulnya sebagai faktor utama di situ nggak terlalu merasa terganggu soal-soal begituan. Tetapi kan kita mesti baca bahwa Sandi ada di dalam sistem atau sebut aja dalam rejim Jokowi sekarang, demikian juga Pak Prabowo kan. Jadi hmm, itu intinya tuh. Nah, dari perspektif Pak Prabowo tentu lebih mudah untuk mengendalikan politik proksi melalui Prabowo dan Sandi dalam upaya untuk menjegal Anies. Jadi kita mau buka ini atau mau terangkan ini secara deskripsi dari segi apa yang biasa disebut sebagai realisme dalam politik. Nah, hmm, realisme Jokowi adalah mengkhawatirkan Anies yang terus masuk naik terus. Nah, hmm, Jokowi tahu bahwa oke, kalau dia coba untuk tahu apa sebetulnya kelemahan Anies internal, ya soal utang pertama kan, ini soal hmm, soal yang pasti jadi sensasional karena soal etikabilitas atau soal moralitas. Jadi itu kira-kira kasakusuk yang menurut analisis kita FNN itu problemnya ada di situ. Jadi sesuatu yang internal, tapi karena aspek elektoral Anies itu terus melejit, maka itu yang terjadi. Tentu ada dua soal di situ. Sebagian juga mungkin merasa kalau Anies itu ya sebut aja ditodong dengan sifat moralnya, mungkin dia melemah lalu mau nego. Kira-kira begitu kan. Jadi itu aja ya, bagi kita hanya bisa mengamati itu karena ya. FNN adalah forum Nyari-nyari. forumnya. Jadi tetap kita Ya, ingin publik tahu bahwa analisis FNN itu selalu dasarnya ada metodologinya, bukan sekedar yes, gosip-gosip ya. dangkal di Ya, medsos. dan ya kita selalu mengingatkan bahwa prinsipnya ada skepticism ya, dengan skepticism. Ya, itu kita skeptis terhadap keadaan itu. Yes, Walaupun semua teman kita itu. yes, oke. Okay. Enggak, dengan cara justru dengan semangat skepticism itu kita mencari kebenaran kan ya. Ya, jadi Saya, pertemanan itu penting, tapi kebenaran dan yang kita sebut ya, itu istilah lain dari etikabilitas, kebenaran itu ya, harus kita tempatkan sebagai penuntun moralitas politik. ya. Oke, jadi Anda melihat ini kelihatannya kan begini ya, kira-kira ini yang dilihat orang kan core utama atau atau apa ya, brand yang utama dari apa dari Anies itu kan dianggap moral gitu ya. Dan kalau ini kemudian berhasil apa serangan ini tentang utang piutang ini kan bisa runtuh gitu kira-kira Anies ya, Bung Rocky ya. Tapi pertanyaannya siapa yang berkepentingan di sini? Karena kalau saya lihat kan tentu saja Anda benar tadi melihatnya bahwa bagaimanapun juga Sandi itu adalah orang di pemerintahan, di kabinet. Kemudian juga kalau Erwin Aksa juga wakil ketua umum Golkar dan itu bagian dari Erlangga Hartarto di pemerintahan. Tetapi juga ini harus dilihat ada waktu Pak Prabowo gitu loh. Yang saya lihat ini kok justru dampaknya malah lari ke Pak Prabowo selain kepada Andi gitu. Selain kepada Sandi. Ini kan semuanya tim Prabowo semua kan, Yes. bahkan kader Prabowo sebetulnya. Anies kader Pak Prabowo, Sandiaga kader Pak Prabowo, Erwin waktu itu dengan sikap Spartannya itu, sikap yang kokoh itu, bahkan bersebangan dengan Golkar. Erwin kan Dukung Pak ada di Prabowo tim ya. Prabowo Sandi waktu itu ya. Ya. Prabowo Sandi waktu itu. Dan Erin punya hak untuk membuka itu karena mungkin sangat mungkin juga ada sesuatu yang semacam gentleman agreement dengan Erwin itu dari pihak Anies. Tapi itu kita mau lihat sebagai satu kegelisahan atau masalah ini jadi kegelisahan dari Pak Prabowo. Karena tentu nggak bisa ditutupi bahwa ini soal elektabilitas.
Tapi Ya. tentu juga Prabowo merasa ya mau fight aja kan. Kan Prabowo juga punya pertimbangan sendiri tuh bahwa Gerindra nggak mungkin mundur tuh. Nah, sangat boleh jadi nanti dalam beberapa ya beberapa hari ke depan itu akan ada semacam pertemuan juga mungkin diam-diam antara timnya Anies melalui Surya Paloh dengan menurut Surya Paloh sebagai Nasdem dengan Pak Prabowo sebagai Gerindra. Karena tetap itu Anies tetap belum aman itu di dalam soal Iya. ini. Karena kita nggak pernah lihat satu kepastian dari Nasdem misalnya untuk all out terhadap Anies. Jadi bagian ini dibaca tentu oleh Pak Prabowo, lalu dikirim sinyal tentang utang piutang itu. Jadi kira-kira ini semacam pintu untuk renegosiasi atau realignment the coalition, kira-kira begitu. Jadi menarik betul tuh. Nah, tentu yang paling gampang solusinya adalah ya udah Anies misalnya menganggap oke, saya mengerti apa yang dimaksud Pak Prabowo dan ini saya bayangin gitu, tapi saya udah keburu depan nih Pak Prabowo, lalu mulai ada tekanan-tekanan balik, nego-nego gitu. Atau Pak Prabowo mungkin melalui orang ketiga kasih sinyal, Anies udah kamu magang aja dulu sebagai wakil presiden dari Prabowo, toh Gerindra itu kan partai yang juga kaderisasinya tergantung pada figur-figur tuh. Anies mungkin diproyeksikan juga sebagai figur kader Gerindra, demikian juga Sandi itu. Jadi soal-soal ini kalau Sandi lebih mudah lah, lebih mudah di nego-negokan karena elektabilitas Sandi tentu tidak sedahsyat elektabilitas Anies. Jadi sekali lagi di belakang layar kita akan lihat semacam ya tukar tambah yang sangat pragmatis untuk menyelamatkan potensi bubarnya koalisi Anies, termasuk untuk menyelamatkan atau untuk memberi peluang pada Prabowo untuk melenggang terus kan. Jadi tetap Anies ini adalah tawanan dari banyak pihak. Kira-kira begitu gampangnya. Tawanan atau mencoba ditawan oleh banyak pihak. Ya, tawanan dalam upaya untuk kalau ada Sandra kan biasanya di Bali itu Ya, ya, ada penyelesaian win-win solution, kira-kira begitu. ya, ya, ya. Oke, jadi sebenarnya ribut-ribut ini sebenarnya ribut-ribut dalam keluarga lah sebenarnya bisa disebut begitu ya, keluarga besar lah gitu ya. Iya, iya, di awal saya bilang ini semacam kerusuhan internal. Karena di situ ada Sudirman Said juga yang dulu juga dukung Prabowo dan bahkan didukung oleh Prabowo di pilkada Jawa Tengah kan begitu ya. Ya, jadi poin-poin ini kemudian saling diingatkan bahwa kan kita dulu sama itu loh. Kenapa ya ada anggota keluarga yang tiba-tiba merasa nggak perlu kita lagi. Jadi bagian-bagian ini yang menarik itu. Tapi kita tahu bahwa Pak Jokowi yang paling cemas sebetulnya itu. Kan Pak Jokowi berupaya supaya paling nggak Anies melemah sedikit, supaya Prabowo lebih mudah untuk memberi janji bahwa Prabowo akan melindungi Jokowi. Dan politik kan harus ada sinyal itu. Tetapi kalau segitiga ini segitiga lain ya, bukan nggak ada urusan dengan Ibu Mega. Kalau segitiga antara ketegangan antara Jokowi dan Anies, ini kan ketegangan sebetulnya, itu dimanfaatkan oleh Prabowo, sangat mungkin Prabowo justru keluar sebagai pemenang di dalam kompetisi ini kan. Kan tetap Prabowo mungkin akan bilang ya udah silakan tekan Anies. Kan itu urusan Pak Jokowi, sementara saya mau fokus pada pencalonan presiden tuh. Tapi di ujung juga nanti mungkin kalau ada lembaga survei lain yang menunjukkan bahwa Anies itu nggak mungkin dapat sepenuhnya tuh, karena ada soal Jawa Timur, ada soal hal-hal lain yang menunjukkan bahwa Anies hanya mungkin sempurna kalau juga di backup oleh Gerindra tuh, karena dianggap ya koalisi PKS dan Demokrat juga belum sepenuhnya itu masih terlalu dini sebetulnya untuk dianggap sebagai udah mengerucut pada Anies tuh. Nah, kecemasan Anies itu dibaca pasti oleh Pak Prabowo, sehingga Pak Prabowo diam-diam mengirimkan sinyal Anda sebenarnya lebih aman kalau dengan saya, karena Gerindra itu cuma saya ngatur. Jadi gampangnya begitu. Ya, Jadi ya. kita makin lama makin cara menganalisis kayak politik Kremlin ini FNN. Oke, baik. Jadi apa ya? Kita mesti kan ini kelihatannya kalau seolah-olah ini saling berhadapan gitu ya. Bagi publik yang melihat itu, wah ini udah perang campuh nih di antara mereka. Ini kan kalau perang campuh itu saling tusuk dari berdekat gitu. Tapi sebenarnya kita melihat ini kalau bagi kita ini baru perang kembang ya, belum perang sesungguhnya kan begitu ya. Belum, ini masih lama lah. Ini kan
kan semua ini juga dipantau oleh oligarki. Kemana arah dukungan oligarki? Oligarki bukan mau mendukung, dia mau cari aman, kira-kira begitu. Nah, itu keadaan yang semacam ini. Kalau dia nggak bisa diselesaikan, ini akan jadi pretext atau alasan bagi Jokowi untuk melanjutkan ide dia atau ambisi dia untuk 3 periode ataupun penundaan pemilu. Kan itu hanya akan terjadi. Jadi kita mesti betul-betul paham ini permainan di atas kertas ini kan, di belakang layar itu agen-agen apa namanya, petaruh politik itu ada di situ tuh, pemain judi politik ada di situ. Pak Jokowi juga adalah pemain judi politik akhirnya. Dan ya kita tahulah apa yang diterangkan oleh majalah Tempo kemarin yang kita udah analisis sebelumnya tuh, bahwa memang isu tentang penundaan itu nggak pernah lepas dari kepala Pak Jokowi. Tidak bisa orang istana bantah ya, tetapi Pak Jokowi itu udah jadi tokoh politik yang ada dalam kecemasan. Nah, karena itu menunda atau bahkan mengupayakan 3 periode walaupun secara konstitusional susah. Tapi kalau ada mobilisasi kan Jokowi akan menganggap ya udah mobilisasi udah berlangsung, maka mulai dari kepala desa atau pejabat-pejabat lain, ASN dimobilisasi. Ya tentu DPR merasa ya udahlah beli aja kita. Kira-kira DPR juga akan ngasih cek kosong kok. Kan nyogok sepertiga dari anggota DPR berapa orang? 250 orang cuman. Ya 250 miliar satu orang per itu nggak nyampe 1 triliun untuk memulai proses pembicaraan membuka peluang perubahan konstitusi kan. Jadi semua itu terlihat jelas, ini termasuk soal utang piutang ini, karena Pak Jokowi nggak aman dengan posisi dia. Itu aja. Oke, nah saya kemarin di channel saya sendiri di X90 Point, saya menawarkan untuk memahami ini dengan analisisnya, satu aktor dan kedua latar belakang politiknya. Kenapa saya menawarkan itu? Karena sebenarnya kita gampang kan membaca siapa Anies, siapa Sandiaga Uno, siapa Erwin Aksa, siapa Prabowo dan siapa Pak Jokowi kan begitu. Dan kita tahu kemarin ya, ini saya ingin fokus pada Sandiaga Uno karena sebenarnya dalam pusaran ini sekarang jadi fokusnya sebenarnya Sandiaga Uno karena dia yang mengungkap soal perjanjian di politik. Keadaan kedua soal utang piutang ini terlibat dengan dia begitu. Kan kita beberapa waktu yang lalu juga melihat ada upaya dari kalangan internal Demokrat untuk kalangan Gerindra untuk mendorong supaya Sandi ini keluar saja dari Gerindra gitu. Dikabarkan dia sudah ke P3 dan sebagainya dan dia memang kelihatan melakukan safari politik. Jadi bagaimana sebenarnya memahami Sandiaga Uno ini dalam konstelasi ini, Bung Rocky? Ini paling gak enak nih memahami kawan sendiri kan. Tapi demi kejujuran analis, kita mau beritahu bahwa ya Sandi tetap mengincar atau mengintai, lebih gampang itu. Kalau mengincar kayaknya terlalu udah di depan. Jadi dia mengintai peluang dia tuh. Dan Sandi tahu bahwa dia udah jadi tokoh dan potensi untuk pergi pada persaingan politik RI1 itu udah ada di dia tuh. Mandatnya udah bukan mandat, tiket awalnya udah ada di situ. Tapi ini bukan tiket terusan itu. Jadi tiket di festival dulu itu belum nyampe ke tiket sekali pertunjukan ini ya. Masih sekali pertunjukan. Ya, sekali pertunjukan. Dan Sandi tentu mulai menghitung dukungan dia dan karena itu bagi Sandi ya kalau dia nggak ajukan kemampuan dia itu diuji di dalam wilayah politik yang paling radikal itu memimpin partai, ya susah dia. Nanti nasibnya juga bisa sama seperti Anies misalnya, diambing-ambingkan tapi nggak punya power, nggak punya grip terhadap partai politik. Tentu bagi Sandi mungkin yang paling bagus dia di Gerindra sebetulnya kan. Tapi Sandi mungkin bikin kalkulasi apa saya bisa jadi suksesor dari Pak Prabowo di situ tuh. Tahun berapa nanti saya bisa jadi misalnya ketua umum Gerindra adalah Sandiaga Uno. Sementara dia berhitung ya mungkin dalam 1 dekade ini karir politiknya mungkin nggak lagi moncreng sekali segitu kan. Jadi dia berupaya untuk dapat vehicle baru yaitu P3. Nah P3 kan mengincar duitnya Sandi bukan kepemimpinan Sandi sebetulnya kan. Jadi gampang aja tuh. Jadi sekali lagi soal Sandi ya terusin aja Sandi untuk lakukan manuver, tetapi tetap ada batasnya tuh. Dan bagi Sandi tentu dia tetap ingat Prabowo yang membesarkan dia. Nah bagian ini yang sering saya terangkan, kesulitan kita karena politik itu uangnya gede, lalu ada tukar tambah budi yang balas budi itu. Dan bagi Sandi mungkin merasa iya saya di kader Pak Prabowo, tapi saya juga akan kasih uang. Jadi itu yang gak enaknya di situ kan. Anies juga merasa bahwa iya saya berhutang pada Sandi,
Tapi kan sama-sama jadi pemimpin DKI kan. Hmm. Tentu di belakang itu kita nggak tahu apa yang terjadi ya, jadi pemimpin tapi kalau konsesinya nggak jelas kan juga masalah kan. Jadi soal-soal macam ini terpaksa kita mesti tambah-tambahin predikat kecil karena soal konsesi, soal tidak ada gentleman agreement. Jadi bagian-bagian ini yang unik sebetulnya dari political elite. Nah ini kira-kira kisi-kisinya begitu ya netizen. Karena Tapi saya kan begini ya, bagi Sandi sebenarnya nggak ada ruginya ya, karena kan dia bagaimana dari sisi Anda sebut tadi usianya tadi masih sangat muda, dia masih panjang ceritanya ya, jadi sebenarnya harusnya yang dia mesti siksaknya ini mesti terkontrol nih supaya jangan terlalu offset juga, karena kalau offset juga dan seperti kita singgung mengalami brain damage, nah itu bahaya, itu recovernya susah gitu kan. itu masalahnya Anies terlalu cepat moncer juga dan Iya, iya, orang bahwa waduh kalau Anies terlalu cepat nanti bagian-bagian tertentu dari Gerindra bisa pindah ke Anies juga kan itu intinya tuh. Sehingga koalisi perubahan itu bisa separuhnya dari Gerindra juga. Kan kita mau lihat soal-soal semacam itu. Apalagi mak-mak misalnya mak-mak ya bisa milih Prabowo masih ada, Sandi masih ada, tapi ada yang menganggap ya Anies aja deh. Kan itu intinya. Jadi ketidakutuhan kultur politik di dalam setiap partai itu yang mencemaskan ketua-ketua partainya tuh. Nah konyolnya di Indonesia ketua partai selalu identik dengan calon presiden kan begitu tuh. Padahal sebenarnya kalau ada kader lain di dalamnya kan di kader aja kan. Di Amerika kan begitu, nggak ada ketua partai Demokrat yang jadi calon presiden atau ketua iya, partai iya. Republik. Kita nggak pernah tahu siapa ketua partainya. Tetapi ketokohan seseorang diasuh dari awal. Nah di kita itu lain itu, yang disebut ketua partai itu sekaligus harus tampil di publik. Padahal ketua partai itu remote control aja seperti kan kader-kadernya. Jadi bagi saya mungkin Pak Prabowo berpikir ya kan Anies harusnya bisa jadi kader juga atau Sandi itu. Tapi kalkulasi itu mungkin nggak nyampe pada Anies maupun Sandi atau sinyalnya kurang kuat dari Pak Prabowo kira-kira begitu. Iya, Nah iya. ini kita balik lagi bahwa ini semacam kekacauan di meja makan itu dan Jadi proposal Anda apa, Bung Rocky? Karena ini kan ya, teman-teman semua. ya kembali ke meja makan awal. Ini Iya, kan iya, 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 duduk aja lagi kan. iya, Pak iya. Prabowo kan masih punya aura untuk panggil Sandi kalau mau undang ya Bu. Oh, iyalah tapi sebetulnya panggil aja kan ini kita selesaiin dulu deh hal-hal semacam ini termasuk jejak Pak Jokowi yang juga adalah jejak Prabowo yang memasukkan Jokowi ke dalam situasi politik yang di awal sebelum dia dari wali kota Solo ke Jakarta ke ya. Jakarta itu dan juga begitu Ada kan utang, kita ada utang piutang juga di situ ya. ada dong kan Pak Prabowo sebetulnya yang gampangnya nyuruh Ahok untuk lu magang deh ke tempat Jokowi sana supaya Iya, lu tahu tuh supaya bersiap jadi wakil gubernur dari Gerindra kira-kira itu kan jadi kalau kita bongkar ke belakang itu Pak Prabowo memang apa namanya dia debitur yang baik hati untuk untuk para kreditur ini nih ya sorry kreditur yang baik hati iya, untuk ya, tapi para debitur politik yang masih muda termasuk Ahok loh itu kalau kita ya, mau ya, hitung. ya. Jadi tetap aja orang akan kan Prabowo nggak mungkin buka dia yang buka-bukaan kan dia udah bertindak sebagai negarawan ya soal-soal beginian nggak perlu diekspos tapi kita diingatkan atau diminta untuk mengingat bahwa Prabowo adalah kingmakernya Anies, Prabowo kingmakernya Ahok, Prabowo ya kingmakernya Jokowi kan begitu sebetulnya Ya, ya, ya. terusannya. Ya, kalau urusan buka-buka, jangan Pak Prabowo, biar serahkan pada Sandiaga Uno dan Pak Hasim sajalah soal urusan ini. Jadi kita tetap lihat keramaian politik akan tetap berlangsung selama ini serius soal hutang ini nih karena dia langsung menyentuh soal moralitas kan dan Anies kan mau ditakar pada moralitas demikian juga Sandi dan kita kita masih akan cukup mungkin dalam 1 minggu ini isu ini masih akan bergulir sampai akhirnya ada semacam perjanjian baru. Oke kita tutup sama-sama tapi di belakang layar ini ya pembagiannya nanti ya. Jadi kelihatannya Anies akan diundang untuk bukan minta pertanggungjawaban, tapi minta semacam gentleman golden shake hand itu, jabat tangan di antara gentleman, karena nggak ada gentlewoman di situ tuh. Dan ini tidak perlu sholat istikharah dulu ya, Bung Rocky ya. Nah ini kan perjanjian perdata yang di dalamnya memang ada aspek teologinya itu kejujuran itu. Jadi ya
penting juga dimulai dengan mungkin ibadah kecil di situ, lalu mulai saling membuka. Oke, kalau begitu demi masa depan bangsa, itu kan bahasa begitu kan. Tapi tetap ambisi Anies unstoppable dari segi relawan. Pak Prabowo ambisinya memang didorong oleh keputusan Partai Gerindra untuk Prabowo mencalonkan diri itu. Di ujung sana ada Pak Jokowi yang cemas-cemas. Bagaimana kalau akhirnya orang yang dia endorse adalah Prabowo, tiba-tiba Anies ikut di Prabowo, lalu Prabowo pasti mesti deal dengan Demokrat, PKS, dan Nasdem yang mengambil posisi kritis terhadap Jokowi. Jadi begitu banyak hal yang masih bisa kita spekulasikan. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Tetap 0%. Ya. 0%, nggak boleh ada spekulasi, langsung aja. Oke, thank you.